Melihat kasus-kasus yang banyak terjadi ya, dari pemfitnahan dan sebagainya sampai sosial media, kita membagikan 100 alat polling di penonton yang ada di hitam putih. Mereka akan melakukan polling langsung saat ini juga, detik ini juga, menjawab pertanyaan saya dan kita akan melihat hasil dari pollingnya menurut Anda. Siapa yang lebih benar, siapa yang lebih salah, atau seberapa normalkah jawaban tersebut ya, karena jawaban yang lebih banyak biasanya kita anggap sebagai jawaban yang paling benar atau yang paling normal hanya di acara ini, oke? Maksud saya hanya di acara ini tuh berarti belum tentu jawabannya benar apa tidak. Kita siap ya, ada 100 orang di sana yang memegang alat pollingnya. Dengarkan pertanyaan saya baik-baik. Menurut Anda, siap? Menurut Anda, silakan Cika. Bapak, manakah yang lebih Anda benci dari Manakah yang lebih Anda benci? Dari kasus artis berikut ini? A. Kasus narkoba. B. Kasus perselingkuhan. Jadi, sebentar. Jadi ada dua kasus di sini. Satu kasus artis selingkuh, anggap saja, anggap saja sudah menikah, tiba-tiba dia selingkuh. Atau satu lagi kasus artis yang menggunakan narkoba, ya. Yang mana yang menurut Anda paling Anda tidak suka? Artis yang selingkuh atau artis yang menggunakan narkoba, ya. Pilih satu jawaban dimulai dari sekarang 30 detik waktu Anda. Go. Manakah yang lebih Anda benci dari kedua kasus ini? Yang dilakukan oleh artis. A adalah kasus narkoba atau B adalah kasus perselingkuhan. Silakan dipilih jawabannya, 14 detik, 13 detik. Kita akan langsung mendapatkan jawabannya. Kita tunggu jawabannya. Aiko, kalau Aiko pilih yang mana Aiko? B. B. Kasus perselingkuhan. Lebih benci kasus perselingkuhan. Oke. Waktunya habis. Waktunya habis. Kita akan lihat. Seberapa banyak jawabannya dan mana yang lebih banyak jawabannya. Oke, kita putar, kita lihat di layar. Dan ternyata mereka yang memilih kasus narkoba dan kasus perselingkuhan. Kasus narkoba 64%. Jadi, Aiko, pilihan kamu ternyata dinyatakan tidak normal sama mereka. Karena 64% dari mereka mengatakan bahwa kasus narkoba itu lebih buruk dibandingkan kasus perselingkuhan. Oke, coba dilihat Cika. Ya. Kita lihat yang menjawab tercepat adalah orang yang menggunakan alat dengan angka 26. Coba saya lihat. Angka 26 mana? Siapa yang pegang angka 26? Angka 26. Oke. Anda ya Pak ya? Oke, coba bisa tolong kasih mikrofonnya. Boleh saya tahu Anda menjawab perselingkuhan atau narkoba? Narkoba. Narkoba. Jadi menurut Anda narkoba lebih buruk daripada selingkuh? Setahu saya begitu. Oh, kenapa Pak? Anda masih ngarep-ngarep mungkin? Hah? Kenapa? Ya, karena kalau narkoba itu merusak diri sendiri, sulit memperbaikinya. Kalau selingkuh? Kalau selingkuh mungkin masih bisa Oh. diperbaiki. Masih bisa diperbaiki. Kalau bisa selingkuh masih bisa diperbaiki. Kalau narkoba sulit. Kalau narkoba sulit ya? Sulit diperbaiki, tapi kalau selingkuh masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. Oke. Iya yang cewek, iya. Ya, buktinya kan waktu pacaran semua orang rata-rata selingkuh kan bagus-bagus aja terakhir kan. Kan gitu kan? Pengalaman Pengalaman Bapak ya? Ah, mungkin. Pengalaman ya. Oke. Tapi mungkin saya bisa simpulkan begini. Kalau Anda selingkuh, nggak ada hubungan dengan narkoba. Tapi kalau Anda udah pakai narkoba bisa kemana-mana tuh ya. Bisa selingkuh, pasti. macam-macam gitu ya. Iya. Tadi yang cewek pada setuju nggak ini? Enggak. Oh ibunya nggak setuju tuh. Tolong kasih ke ibunya tuh. Ada ibunya nggak setuju tuh tadi langsung. Mana tadi ibu? Nah, coba tuh. Tadi yang nggak setuju siapa? Ya, ibu lebih pilih kasus narkoba atau selingkuh? Selingkuhnya. Jadi lebih baik selingkuh? Lebih baik selingkuh. Jangan. Enggak. paling lebih benci kalau ada artis yang punya kasus perselingkuhan. Yang ibu paling Yang narkoba. Narkoba. Yang selingkuh. Lebih benci yang selingkuh? Yang selingkuh. Lebih benci yang selingkuh? Yang lebih benci Kenapa? lagi selingkuh. Kalau sakit hati tahu. Sumpah, dengerin sakit hati bang. Mas Deddy,
Ya. inilah bedanya wanita dan pria. Bedanya wanita dan... Kalau wanita pakainya hati, jadi milihnya perselingkuhan. Oh, ya. Cuman begini ya, kalau misalnya lakinya selingkuh, diudahin nggak? Enggak juga. Oh, kalau lakinya pakai narkoba? Ah. Bingung. Oke, kalau Bang Hotman gimana Bang? Menurut Abang lebih normal mana secara hukum? Sebenarnya nggak bisa langsung dibedakan kayak gitu. Kalau secara kata-kata memang narkoba lebih parah. Tapi kan substansi kasusnya beda-beda. Bisa saja pengacara membela narkoba, tapi sebenarnya yang dibela itu adalah korban dari fitnah narkoba. Jadi Korban kasus dari- ini kasus beda gitu loh. Tidak semua perkara narkoba yang kita bela itu adalah penjahat narkoba. Maksudnya gini Bang, kalau saya lupakan pengacaranya, kalau Bang Hotman lebih baik kena kasus narkoba atau selingkuh Abang sendiri? Saya sih setuju dengan ibu itu, nggak setuju ya. Saya lebih suka kasus selingkuh. Lebih suka. Terutama kalau kliennya yang selingkuh ini kayak gini gitu. Kenapa? Karena apa? Ini rahasia pengacara nih. Karena kalau dia jadi klien kita, sudah cantik, berbulan-bulan ketemu, lama-lama bukan kasusnya yang dapat, orangnya juga dapat. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Dengarkan saya baik-baik. Apabila nama Anda dicemarkan, ya, nama baik Anda dicemarkan. Apabila nama baik Anda dicemarkan, maka jalan yang akan Anda pilih adalah, nama baik Anda dicemarkan ya, maka jalan yang akan Anda pilih adalah A. Melaporkan pada polisi, dengan catatan, tunggu sebentar, melaporkan pada polisi itu ada konsekuensinya juga, nggak mudah loh. Ya, Anda harus datang ke sana, BAP dulu dan sebagainya, harus dibuktikan, harus ada ahlinya dulu dan sebagainya. Jadi nggak semudah itu. Melaporkan pada polisi atau B. Mengumbar orang yang mencemarkan nama Anda di sosmed. Jadi melawan balik di sosmed. Jadi B, Anda balik mengumbar orang tersebut di sosial media. Karena sosial media itu ada hukumnya sendiri. Kalau Anda bahas di sosial media, nama dia bisa balik jadi rusak ya Cika ya. Iya, betul. Jadi sekarang Anda pilih mana? A, melaporkan pada polisi, atau B, mengumbar kasus tersebut, orang tersebut di sosial media dan membela diri Anda di sosial media. Silakan go 30 detik dari sekarang. 30 detik dari sekarang. Tapi kalau mereka pilihnya di sosial media, pengacara nggak laku nanti. Kita lihat hasilnya menurut mereka, lapor polisi atau kita sikat di sosial media, dan menurut mereka hasilnya adalah lapor polisi 86%. Lapor polisi 86%. Oke, tapi saya mau bertanya pada orang dengan angka 82. 82, oke. Namanya siapa? Nama saya Mudayanti. Oke. Anda memilih umbar di sosmed, betul? Ya, Kenapa? kalau langsung lapor ke polisi kan nggak mungkin lah. Kalau lapor polisi kan ribet menurut saya. Kalau orang lain saya nggak tahu. Lapor polisi ribet. Ya, Jadi kalau biar semua orang tahu, biar semua orang tahu kalau dia itu pernah menjelekkan saya gitu. Misalnya. Oh, begitu. Begitu, beli. Jadi lapor polisi ribet. Diumbar saja di sosial media biar orang-orang tahu kalau dia pernah itu. Kok dapat jadi Madura loh? Iya, jadi Mana sih? Oke. kan Bali Jadi lagi. hukuman sosial ya. Jadi hukuman sosial. Oke. Bang Hotman. Jadi yang benar yang mana nih Bang? Lapor polisi atau kita ngelawan di sosial media? Karena di sosial media ini ada hukuman sosial juga Bang. Itu tergantung kasus demi kasus. Sementara kalau langsung nyerang melalui sosmed juga bahaya karena bisa menimbulkan pencemaran nama baik baru. Anda bisa digugat balik. Ya. Jadi kasus demi kasus harus lihat. Kalau kadarnya masih rendah pencemaran itu, mungkin hanya sebatas diperingatin, ya. Tapi kalau sudah contoh dia ini sudah dibilang plus-plus, ya memang harus lapor ke polisi agar plus-plusnya hilang, jadi case by case berbeda. Case by case berbeda. Oke, baik. Saya potong dulu acaranya. Mana-mana tetap di hitam.
Pelajarannya mungkin lebih berhati-hati untuk deket sama orang baru yang kita baru, terus kita cerita tentang kita.